Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim, kelas 5C, Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan membahas tentang bahasa dan gender, perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu perbedaan gender dalam pemilihan topik. Setiap penutur, baik pria maupun wanita, memiliki keahliannya dalam berbicara, terutama topik yang dikuasainya. Topik merupakan subjek yang dibahas di dalam percakapan. Para pria dapat berbicara sangat fasih tentang topik yang kompetitif, seperti tentang olahraga dan politik. Sementara itu, para wanita yang lebih kooperatif lebih suka membahas topik seputaran kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih terbuka terhadap perasaannya, sedangkan para pria lebih memilih topik yang menutupi perasaannya. Melalui penelitian pada para pekerja di Inggris mengungkapkan bahwa laki-laki dalam lingkungannya lebih banyak berbicara tentang pekerjaan, kemudian olahraga, dan tidak pernah membahas tentang istrinya atau keluarganya. Sementara itu, para perempuan juga membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Hanya saja pekerjaan yang dibicarakan tersebut seputaran pekerjaan rumah dan kemudian tentang keluarganya. Di samping itu, mendapatkan bahwa penutur perempuan dan penutur laki-laki memiliki bahasa yang berbeda karena asuhan, kedudukan, dan peran mereka dalam masyarakat jelas berbeda. Adapun contohnya sebagai berikut. Dari dialog di atas sangat jelas menunjukkan bahwa topik yang dibicarakan laki-laki adalah seputaran bola dan sedikit politik. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari mereka bermain bola, sehingga mereka memperhatikan perkembangan sepak bola baik di Indonesia maupun di mancanegara. Oleh sebab itu, topik olahraga sangat dianggap menarik untuk diperbincangkan, meskipun hal-hal yang dibahas hanyalah tentang kekecewaan terhadap tim yang didukungnya. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan gender dalam pemilihan ucapan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perbedaan pengucapan dan intonasi. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa para wanita mengucapkan bahasa Inggris standar. Untuk beberapa ucapan seperti T dan R diucapkan dengan lebih mudah oleh para wanita di sana. Oleh karena itu, pengucapan para wanita lebih jelas dari para pria. Sementara itu, untuk intonasi, Chinese Academy of Sciences melakukan eksperimen intonasi yang menunjukkan sangat nyata bahwa intonasi para wanita lebih bernilai daripada para pria. Biasanya intonasi beragam sesuai dengan ekspresi yang diungkapkan. Oleh sebabnya, wanita lebih suka menggunakan beberapa intonasi dalam satu kalimat. Kebalikannya, para pria lebih suka menggunakan nada yang sama dibandingkan harus memodifikasinya. Contoh yang nyata ada di Aceh, di mana perempuan lebih sering memodifikasi ton dengan mengatakan oh, dan sebagainya daripada para laki-laki. Adapun contohnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan perbendaharaan kata. Bahasa yang dimiliki oleh setiap penutur merupakan hasil dari pengaruh lingkungan ia berbahasa. Misalnya, jika seorang tinggal di ibu kota,
ia cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan dibandingkan orang yang tinggal di pelosok, di mana sarana pendidikan masih sulit dijumpai. Dengan kata lain, bahasa itu menunjukkan identitas seseorang. Begitu pula dengan kata-kata yang dilontarkan oleh laki-laki dan perempuan cenderung berbeda. Laki-laki lebih memilih menggunakan kata-kata yang sama, sedangkan perempuan lebih suka mengkombinasinya. Untuk contoh yang nyata dapat diperhatikan kata-kata atau istilah baru di Indonesia biasanya muncul di layar televisi seperti capek deh, OMG, pusing kepala Barbie, dan lain-lain. Frasa ini merupakan hasil kombinasi kata-kata dengan lingkungan sekitar. Biasanya tercipta dengan tidak sengaja pada acara-acara tertentu. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, wanita biasanya mengatakan my dear atau oh good, di mana laki-laki tidak peduli menggunakan frasa ini. Selain itu, wanita menghindari mengucapkan kata-kata jorok dalam dialog. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan sintaks. Salah satu bagian grammar yang mewakili pengetahuan penutur yang berupa serangkaian kalimat dan strukturnya disebut dengan sintaks. Seperti sialan. Dengan kata lain, sintaks adalah susunan kalimat dari sebuah bahasa. Menyatakan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan kalimat penegasan tag question supaya dialognya lebih nyata dan tegas sehingga tidak diabaikan. Contohnya, anak itu sangat manis bukan? Sedangkan pada laki-laki kalimat seperti itu tidak familiar digunakan. Kalaupun laki-laki ingin mengatakan hal yang sama, mereka lebih suka mengatakan anak itu sangat manis. Juga menambahkan kalimat penegasan ini membuat perempuan terlihat lebih lembut dan rendah hati. Kalimat penegasan ini menggambarkan ketidakyakinan si penutur pada pandangan melalui kalimat yang diucapkan. Sementara laki-laki itu terbuka dan tidak peduli terhadap pandangannya dan orang lain. Oleh karena itu, laki-laki lebih percaya diri dalam berbahasa. Selain itu, terdapat sedikit perbedaan pada grammar laki-laki dan perempuan dalam penggunaan bahasa yang standar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu gaya percakapan. Pembahasan pada bagian sebelumnya sangat jelas bahwa laki-laki berbicara to the point tanpa memikirkan malu tidaknya akibat bahasa yang dikeluarkan tersebut. Selain itu, mereka juga berbicara dengan gaya yang langsung pada poin-poin yang ingin disampaikan, tanpa dia bertele-tele ngomongnya, langsung pada intinya saja. Mereka tidak beranggapan bahwa bahasa yang dikeluarkan itu layak atau tidak. Sementara para perempuan yang sifatnya malu tidak merasa bebas dalam penggunaan bahasa. Perempuan cenderung menggunakan gaya tidak langsung, di mana apa yang ingin disampaikannya tidak langsung diungkapkan. Biasanya mereka melalui basa-basi terlebih dahulu sebelum menuju pokok pembahasan. Mengobservasi gaya percakapan para perempuan dan laki-laki dan menemukan bahwa laki-laki lebih suka memakai istilah-istilah baru, ekspresi bahasa pasaran dan kata-kata yang tidak senonoh. Sementara para perempuan lebih bebas dan lebih teliti dalam berdialog senada dengannya. Juga membuat beberapa perbedaan ciri bahasa
yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Penggunaan bahasa tidak dapat dilepas dari stereotipe seseorang. Wanita dalam banyak konteks dunia terbagi dalam dua gagasan yang bersifat seksualitas. Contoh gaya percakapan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir yaitu dominasi percakapan. Ketika berkomunikasi dengan seseorang, kita menyadari bahwa ada saat-saat di mana kita harus berbicara. Terkadang ini seperti suatu pola di mana setiap penutur memiliki gilirannya dalam berbicara. Misalnya penutur A yang memulai dialog terlebih dahulu. Setelah si A selesai mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya, biasanya percakapan dilanjutkan oleh si B. Dan begitu pula seterusnya. Dalam percakapan antara laki-laki dan perempuan, biasanya para laki-laki mengontrol percakapan yang berlangsung. Dengan kata lain, laki-laki lebih dominan berbicara dibandingkan para perempuan. Mengilustrasikan bahwa para wanita memperhatikan percakapan dengan tidak mendahului dan memotong pembicaraan, maka lebih memilih diam dan menunggu para pria selesai berbicara. Di sisi lain, bahwa perempuan lebih sering mendahului pembicaraannya jika dia berbicara dengan sama perempuan. Adapun contoh percakapannya sebagai berikut. Atau memberikan giliran berbicara, wanita menghabiskan waktu lebih banyak. Simentara itu, jadi kesimpulannya yaitu lebih banyak mengambil giliran dalam dialog dibandingkan dengan perempuan yang lebih memilih menunggu ucapan gaya bahasa dan dominasi percakapan dalam kumpulan percakapan antara laki-laki dan perempuan. Para laki-laki lebih cenderung berbicara dengan tegas dan jelas, sedangkan para perempuan lebih memilih kata-kata yang sesuai untuk diucapkan. Hal ini yang membuat perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan. Di samping itu, karakter bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, di mana laki-laki dan perempuan bergaul di lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahasa yang dimiliki para lelaki dan perempuan jelas berbeda, karena perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Ada baiknya apabila responden yang dipilih lebih banyak dan bukan hanya di satu lokasi, sehingga kajian yang dapat dipaparkan akan lebih Sekian dari saya. rinci. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.